mobil, hingga rel kereta api sudah menggunakan magnet untuk bekerja. Dari pengertiannya, magnet berasal dari kata Yunani yaitu magnetositos yang berarti batu magnesia. Magnesia sendiri merupakan sebuah tempat di Yunani kuno yang kaya dengan batu magnet. Kalau sudut pandang sains, magnet adalah sebuah objek yang mampu memancarkan medan magnet dalam radius tertentu. Medan magnet ini tidak kelihatan, namun baru diketahui saat sebuah magnet menarik satu sama lain atau menjauh satu sama lain. Untuk jenisnya sendiri, magnet bisa dibagi atas beragam hal. Salah satunya adalah cara pembuatan, di mana ada magnet alami dan magnet buatan. Hari ini kita bakal mengintip industri magnet buatan. Dalam pembuatannya, magnet terbagi lagi atas kekuatan yang mereka miliki. Pertama, ada magnet tetap yang memiliki kecenderungan tetap dan bertahan lama. Biasanya, magnet ini berasal dari bahan ferromagnetik keras atau bahan-bahan yang sulit menjadi magnet seperti neodymium. Kedua, ada magnet sementara yang kemampuannya tidak bertahan lama dan juga tidak terlalu kuat. Magnet sementara ini biasanya dari bahan ferromagnetik lunak atau bahan yang mudah jadi magnet seperti besi. Dari sini kita tahu kalau hal yang sulit bisa saja lebih bernilai ketimbang yang sudah didapatkan. Masuk ke proses pembuatan, hal pertama yang dilakukan adalah pembuatan cetakan. Magnet yang memiliki bahan dasar logam panas memerlukan cetakan yang kuat. Hal pertama yang dilakukan adalah memasukkan cetakan bentuk ke dalam mesin press. Dalam mesin ini, cetakan akan diisi dengan pasir lalu ditekan dengan kekuatan tinggi. Hasil dari cetakan yang dibuat akan seperti berikut. Sebenarnya masih ada lagi bentuk cetakan lain yang dibuat dalam pabrik magnet sesuai dengan permintaan. Setelah cetakan selesai, lengkapi dengan Slickal Hydrogen, Sweet Almond, dan vitamin D agar rambut semakin tebal, sehat, dan mudah diatur. Pedagang kasih tidak merah makan merah. Faktanya ada merah makan merah kan? Maka sekarang pindah untuk mempersiapkan bahan baku untuk membuat magnet. Ada berbagai macam logam yang disiapkan untuk menjadi bahan baku, mulai dari perunggu, kobalt, nikel, aluminium alloy, dan juga aluminium. Berbagai macam logam ini kemudian dituang ke dalam sebuah tungku pembakaran yang suhunya mencapai 1650 derajat Celcius. Tentu saja, suhu ini super berbahaya bagi manusia. Makanya para pekerja harus menggunakan baju keselamatan, utamanya saat mengaduk bahan baku tadi. Jika sudah cukup air, maka logam yang dicairkan akan dituang ke dalam cetakan. Hawa panas yang dihasilkan tentu sangat mengerikan karena sampai membakar cetakan yang dibuat loh. Untuk memisahkan cetakan dan juga batang logam yang dibuat, biasanya pekerja akan memukul-mukul batang logam tersebut menggunakan sebuah palu raksasa hingga akhirnya terlepas. Kalau logam yang dicetak udah dingin, maka saatnya masuk ke pemberian daya magnet untuk si logam. Caranya cukup mudah kalau punya alat canggihnya. Logam hanya diletakkan pada dua sisi alat yang menentukan kutub selatan dan juga kutub utara miliknya. Dengan memberi tegangan listrik berlebih yang dialirkan oleh alat pada bidang logam yang ditempelkan, maka si logam akan langsung punya kekuatan magnetik. Sebelum diperjualbelikan dan dijadikan beragam hal, tahap terakhir yang harus ditempuh adalah quality control. Magnet yang baik akan memiliki kekuatan medan magnet yang kuat dan juga bisa bertahan lama. Jika sesi quality control ini selesai, maka magnet baru siap untuk diperjualbelikan. Setelah selesai di pabrik, magnet akan masuk ke dalam pabrik-pabrik untuk yang dibicarakan tadi. Mulai dari handphone hingga mobil listrik bergantung pada magnet dengan kualitas tinggi. Makanya wajar kalau magnet memiliki nilai pasar yang sangat tinggi, yaitu sekitar 34,7 miliar US dollar atau sekitar 519 triliun rupiah. Nilai pasar setinggi ini tentu saja bisa membuat sebuah negara menjadi kaya raya jika berhasil memonopoli pasar. Nah, emang tentang monopoli pasar magnet, ternyata Cina bisa saja loh memonopoli magnet dunia.
Hal ini mungkin saja terjadi karena satu logam unik dengan kekuatan magnet super yaitu neodymium. Neodymium merupakan logam langka yang sedang mengalami lonjakan permintaan karena sangat kompatibel untuk alat-alat elektronik, mulai dari handphone, headset, laptop, komputer, hingga mobil listrik seperti Tesla dan bahkan turbin angin raksasa. Dengan menggunakan neodymium, besi, dan juga boron, maka akan dihasilkan magnet permanen luar biasa yang ukurannya malah kecil. Makanya sangat cocok untuk teknologi kompak seperti smartphone dan Bluetooth wireless. Sebab kegunaan dan keunggulannya inilah magnet neodymium mencapai permintaan fantastis senilai 11,3 miliar US dollar atau 169 miliar rupiah. Kegilaan dari neodymium ini juga bisa dilihat dari lonjakan harganya. Pada tahun 2010, neodymium dihargai 50.000 US dollar atau 740 besi yang dicetak berbentuk sesuai dengan besar. Ya. Lalu gimana cara membuat logamnya? Dengan cara ditaruh di sebuah alat, lalu dialiri arus listrik dan tegangan tinggi sehingga kedua kutubnya memiliki tekanan yang kuat. Oke, nah, saudara, tadi juga diceritakan di dalam ini magnet tadi ya. Arti magnet adalah suatu benda yang memiliki kemampuan baik menarik di benda sekitarnya. Coba deh kita langsung bawa magnet semua. Atau magnetnya yang di bawah. Oke, kita melihat. Yang nggak bawa bisa bawa teman-temannya. Kalau yang dipabrikan kan bentuknya bisa dicetak ya. Nah, dicetaknya beraneka-aneka. Di antaranya bisa gambar bintang atau biasanya juga ada yang bulat ya kan. Ada lagi yang kotak dan lain sebagainya. Biasanya kalau yang di tempat kecil kan kalau bisa menggunakan magnet. Nah, jangan ya. Habis itu coba bawa hari ini. Ya. Ya. Ya, ada juga yang bulat. Oh ini ya, ini kompas namanya sayang. Nah ini yang di dalam kompas adalah salah satu magnet berbentuk magnet dan jarum. Seperti ini dia magnetnya berbentuk jarum. Nah ini diantaranya magnet-magnet yang pada umumnya ada, tapi tadi juga di arahnya tuh.
Saling tarik. Menarik. Iya. Karena kita sekarang tentang magnet. Nah, itu ada tujuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang masih tercapai hari ini pembelajaran pada saat ini adalah peserta didik mendeskripsikan bagaimana magnet terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Sudah pernah lihat benda magnetnya? Banyak ya, di rumah juga pasti ada. Nah, cara yang kedua adalah peserta didik menunjukkan upaya untuk membuat magnet secara sederhana. Perlengkapannya sudah dibawa semua? Sudah, nanti kita coba. Nah, sebelumnya aku akan menampilkan sebuah video. Nah, kalian bisa saksikan secara lisan. Bicara soal magnet, benda yang satu ini emang udah gak bisa lepas dari kehidupan sosial kita yang sudah bergantung pada elektronik, mulai dari handphone, lemari es, motor, mobil, hingga rel kereta api sudah menggunakan magnet untuk bekerja. Dari pengertiannya, magnet berasal dari kata Yunani yaitu magnetis litos yang berarti batu magnesia. Magnesia sendiri merupakan sebuah tempat di Yunani kuno yang kaya dengan batu magnet. Kalau sudut pandang sains, magnet adalah sebuah objek yang mampu memancarkan medan magnet dalam radius tertentu. Medan magnet ini tidak kelihatan, namun baru diketahui saat sebuah magnet menarik satu sama lain atau menjauh satu sama lain. Menarik ya. Untuk jenisnya sendiri, magnet bisa dibagi atas beragam hal. Salah satunya adalah cara pembuatan, di mana ada magnet alami dan magnet buatan. Hari ini kita bakal mengintip industri magnet buatan. Dalam pembuatannya, magnet terbagi lagi atas kekuatan yang mereka miliki. Pertama, ada magnet tetap yang memiliki kecenderungan tetap dan bertahan lama. Biasanya, magnet ini berasal dari bahan ferromagnetik keras atau bahan-bahan yang sulit menjadi magnet seperti neodymium. Kedua, ada magnet sementara yang kemampuannya tidak bertahan lama dan juga tidak terlalu kuat. Magnet sementara ini biasanya dari bahan ferromagnetik lunak atau bahan yang mudah jadi magnet seperti besi. Dari sini kita tahu kalau hal yang sulit bisa saja lebih bernilai ketimbang yang sudah didapatkan. Masuk ke proses pembuatan, hal pertama yang dilakukan adalah pembuatan cetakan. Magnet yang memiliki bahan dasar logam panas memerlukan cetakan yang kuat. Hal pertama yang dilakukan adalah memasukkan cetakan bentuk ke dalam mesin press. Dalam mesin ini, cetakan akan diisi dengan pasir lalu ditekan dengan kekuatan tinggi. Hasil dari cetakan yang dibuat akan seperti berikut. Sebenarnya masih ada lagi bentuk cetakan lain yang dibuat dalam pabrik magnet sesuai dengan permintaan. Setelah cetakan selesai, lengkapi dengan Switzerland Hydrogen, vitamin dan vitamin E agar rambut semakin tebal, sehat dan mudah diatur. Menanggapi kasus kilat merah memakan perak. Faktanya ada merah warna perak makan merah kan? Maka sekarang pindah untuk mempersiapkan bahan baku untuk membuat magnet. Ada berbagai macam logam yang disiapkan untuk menjadi bahan baku, mulai dari perunggu, kobalt, nikel, aluminium alloy, dan juga aluminium. Berbagai macam logam ini kemudian dituang ke dalam sebuah tungku pembakaran yang suhunya mencapai 1650 derajat Celcius. Tentu saja, suhu ini super berbahaya bagi manusia. Makanya para pekerja harus menggunakan baju keselamatan, utamanya saat mengaduk bahan baku tadi. Jika sudah cukup air, maka logam yang dicairkan akan dituang ke dalam cetakan. Hawa panas yang dihasilkan tentu sangat mengerikan karena sampai membakar cetakan yang dibuat loh. Untuk memisahkan cetakan dan juga batang logam yang dibuat, biasanya pekerja akan memukul-mukul batang logam tersebut menggunakan sebuah palu raksasa hingga akhirnya terlepas. Kalau logam yang dicetak udah dingin, maka saatnya masuk ke pembelian daya magnet untuk si logam. Caranya cukup mudah kalau punya alat canggihnya. Logam hanya diletakkan pada dua sisi alat yang menentukan kutub selatan dan juga kutub utara milik
Dengan memberi tegangan listrik berlebih yang dialirkan oleh alat pada bidang logam yang ditempelkan, maka si logam akan langsung punya kekuatan magnetik. Sebelum diperjualbelikan dan dijadikan beragam hal, tahap terakhir yang harus ditempuh adalah quality control. Magnet yang baik akan memiliki kekuatan medan magnet yang kuat dan juga bisa bertahan lama. Jika sesi quality control ini selesai, maka magnet baru siap untuk diperjualbelikan. Setelah selesai di pabrik, magnet akan masuk ke dalam pabrik-pabrik untuk yang dibicarakan tadi, mulai dari handphone hingga mobil listrik bergantung pada magnet dengan kualitas tinggi. Makanya wajar kalau magnet memiliki nilai pasar yang sangat tinggi, yaitu sekitar 34,7 miliar US dollar atau sekitar 519 triliun rupiah. Nilai pasar setinggi ini tentu saja bisa membuat sebuah negara menjadi kaya raya jika berhasil memonopoli pasar. Nah, emang-emang tentang monopoli pasar magnet, ternyata Cina bisa saja loh memonopoli magnet dunia. Hal ini mungkin saja terjadi karena satu logam unik dengan kekuatan magnet super, yaitu neodymium. Neodymium merupakan logam langka yang sedang mengalami lonjakan permintaan karena sangat kompatibel untuk alat-alat elektronik, mulai dari handphone, headset, laptop, komputer, hingga mobil listrik seperti Tesla dan bahkan turbin angin raksasa. Dengan menggunakan neodymium, besi, dan juga boron, maka akan dihasilkan magnet permanen luar biasa yang ukurannya malah kecil. Makanya sangat cocok untuk teknologi kompak seperti smartphone dan Bluetooth wireless. Sebab kegunaan dan keunggulannya inilah magnet neodymium mencapai permintaan fantastis senilai 11,3 miliar US dollar atau 169 miliar rupiah. Kegilaan dari neodymium ini juga bisa dilihat dari lonjakan harganya. Pada tahun 2010, neodymium dihargai 50.000 US dollar atau 740